Lehernya ditekan oleh seorang pria, lalu pakaiannya disingkap, tangan kasar menekan perutnya, menghitung tulang rusuk satu persatu. Bola mata wanita itu pecah dan ia tewas seketika. Cara kematian seperti ini efisien dan tersembunyi. Bahkan ahli forensik terbaik tak bisa menemukan penyebab kematian wanita itu. Kisah dimulai ketika Min Jong, putri Yeon Hong yang masih SMA, pergi dari rumah dengan alasan mengerjakan tugas di rumah temannya. Namun, hingga larut malam ia tak kunjung pulang. Bahkan ponselnya sudah tidak aktif. Setelah lama tak bisa menghubungi putrinya, Yeon Hong panik dan khawatir terjadi sesuatu pada anaknya. Ia buru-buru mencari suaminya bantuan. Namun kecewa, suaminya Jong Chan sibuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen sehingga tidak ingin terganggu urusan putrinya. Hingga keesokan paginya Min Jong belum muncul. Barulah Jong Chan dan tim penasihatnya mulai memperhatikan masalah ini. Tak lama kemudian mereka menemukan dari catatan panggilan Min Jong bahwa ia sering menelepon seorang gadis di kelasnya bernama Choi Mi-ok. Setelah mengetahui hal ini, Yeon Hong segera pergi ke sekolah untuk mencari Choi Mi-ok. Pada saat itu, siswi tersebut sedang duduk sendirian di tangga lapangan. Dengan penuh konsentrasi mencoba membuka kunci sebuah ponsel tua. Namun sayangnya setiap usahanya selalu gagal. Setelah menyadari ada seseorang di depannya, Choi Mi-ok memasukkan ponsel ke saku bajunya lalu mendongakkan kepala. Mengetahui orang di depannya adalah ibu Min Jung, Choi Mi-ok mengatakan mereka bersama semalam. Namun larut malam, Min Jung naik sedan putih dan pergi. Karena hujan sepanjang malam, Choi Mi-ok tidak bisa melihat jelas wajah orang itu dan tidak sempat mencatat nomor plat mobil. Setelah mendengar penjelasan Choi Mi-ok, Yeon Hong segera pergi ke tempat di mana putrinya naik mobil semalam. Namun sayangnya, ia tidak menemukan petunjuk yang berguna. Beberapa hari pun berlalu, Min Jung masih belum muncul, membuat Yeon Hong terpaksa menerima kenyataan bahwa putrinya telah hilang. Namun yang membuatnya semakin putus asa, suaminya Jong Chan justru tidak membantu mencari putri mereka, malah memanfaatkan hilangnya Min Jung untuk melakukan pencitraan besar-besaran demi mendapatkan lebih banyak dukungan dari masyarakat. Berbeda dengan aksi pencitraan Jong Chan, Yeon Hong justru masuk ke akun media sosial putrinya, berharap bisa menemukan petunjuk di sana. Tak lama kemudian ia menemukan sesuatu yang aneh, yaitu setiap kali sebelum ujian, selalu ada seseorang yang secara rutin mengirimkan jawaban ujian kepada Min Jung. Setelah diselidiki, ia pun menemukan bahwa orang tersebut ternyata adalah guru matematika Min Jung. Yeon Hong penasaran mengapa guru matematika mengirimkan jawaban ujian kepada Min Jung. Tak disangka, orang itu mengeluarkan ponselnya dan memutar video yang memperlihatkan Min Jung dan Mi-ok tampil di panggung bersama. Namun saat keduanya tampil semangat, penonton terus melemparkan kapur putih ke arah mereka. Barulah saat itu Yeon Hong menyadarinya. Putri kesayangannya ternyata selama ini selalu dikucilkan dan dibuli di sekolah. Guru mengatakan awalnya ia berniat memberitahu hal ini kepada ibunya, namun Min Jong menolak karena tidak ingin membuat ibunya terlalu khawatir. Akhirnya, sebelum ujian, guru itu membocorkan jawaban kepadanya, berharap ia bisa mendapatkan nilai bagus dan disukai oleh teman-temannya. Setelah Yeon Hong mengetahui situasi ini, ia langsung berlutut di hadapan guru, memohon agar guru itu mau menceritakan lebih banyak tentang pengalaman putrinya di sekolah. Sayangnya, meskipun guru itu ingin membantu, informasi yang ia ketahui terbatas. Seiring waktu hilangnya Min Jong, Yeon Hong semakin cemas dan gelisah. Karena Choi Mei-yu satu-satunya orang yang terakhir melihat Min Jong, Yeon Hong memutuskan membawa Mei-yu dihipnotis, berharap ia bisa mengingat siapa sebenarnya yang membawa Min Jong pergi. Namun hasilnya tetap nihil. Sementara itu, ayah Min Jong, Jong Chan, sibuk sepanjang hari dengan urusan pemilihan, seolah tidak peduli nasib putrinya. Polisi belum menemukan petunjuk baru, sehingga dalam keputusasaan, Yeon Hong mengambil jalan tidak biasa dengan meminta bantuan seorang medium. Malam itu, ia mengundang dukun untuk ritual di halaman, sementara dirinya berlutut khusyuk di sampingnya. Setelah ritual, dukun meletakkan dua bendera merah dan hijau di punggung Yeon Hong, lalu menggunakan pisau mengiris sayuran hijau di atas kepalanya. Benar saja. Detik berikutnya, Yeon Hong melihat sebuah hutan. Namun saat polisi membawa anjing pelacak ke hutan itu, mereka menemukan mayat seorang gadis di area tersebut. Gadis itu adalah Min Zhen, putri Yeon Hong yang hilang. Kematian mendadak Min Zhen membuat masyarakat yang memusuhi Jong Chan bersimpati, meningkatkan dukungannya. Oleh karena itu, pada pemakaman Min Zhen, banyak media mengatakan kematian Min Zhen menyelamatkan nyawa Jong Chan. Di sisi lain, Yeon Hong yang melihat suaminya berpura-pura ayah penuh kasih di depan media, merasa muak. Bagaimanapun, selama ini, pria yang seharusnya menjadi ayah Min Zhen itu sama sekali tidak peduli dengan nasib putrinya. Yeon Hong bahkan curiga suaminya sengaja menyewa orang untuk membunuh putri mereka demi memenangkan pemilu dan menarik simpati. Menghadapi tuduhan Yeon Hong terhadap dirinya, Jong Chan tanpa ragu menamparnya. Namun Yeon Hong juga tidak mau kalah. Tak lama kemudian, keduanya pun berkelahi di dalam kamar. Melihat air mata di wajah Jong Chan, Yeon Hong percaya kematian putrinya tak ada hubungannya dengan dia. Dan orang kedua yang ia curigai adalah teman baik Min Zhen, Choi Mei-yu. Untuk mencari bukti lebih banyak, Yeon Hong kembali ke sekolah.
Dari guru matematika, ia mengetahui bahwa pada malam hilangnya Min Zhen, Mei Yu pernah muncul di sekitar lokasi dengan seluruh tubuh berlumuran darah. Setelah polisi membandingkan DNA, mereka menemukan bahwa noda darah di sepatu Mei Yu milik Min Zhen. Menghadapi interogasi polisi, Mei Yu mengatakan itu terjadi saat mereka jalan-jalan, dan tiba-tiba ada mobil sedan melaju ke arah mereka. Mei Yu segera mendorong Min Zhen ke samping, sehingga Min Zhen terjatuh dan lututnya terluka. Noda darah di sepatu itu juga berasal dari kejadian tersebut. Tak disangka, saat itu Yan Hong tiba-tiba menerobos masuk ruang interogasi, memarahi Mei Yu karena berbohong, dan mengatakan rok Min Zhen selalu pendek, tidak pernah menutupi lutut. Jika lutut Min Zhen terluka, ia pasti akan mengetahuinya. Namun polisi di sampingnya memberitahu Yan Hong bahwa memang ada tanda luka di lutut Min Zhen. Hanya saja luka itu tersembunyi baik sehingga sulit ditemukan. Hal ini membuat Yan Hong kehilangan alasan mencurigai Mei Yu. Namun tak ada yang menyangka seorang lansia mengaku pada malam kejadian ia melihat seorang gadis berseragam sekolah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, muncul di gang. Saat itu sang lansia bahkan sempat bertanya mengapa gadis itu tidak pulang, namun tak disangka setelah mendengar suaranya, gadis itu langsung berbalik dan lari. Karena hujan malam itu sangat deras, ditambah lagi jarak mereka cukup jauh, sang lansia tidak bisa melihat jelas wajah gadis tersebut. Namun temuan ini kembali mengarahkan kecurigaan kepada Cui Mei Yu. Dan kali ini digunakan alat pendeteksi kebohongan, namun hasilnya tetap sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Mei Yu sama sekali bukan pelaku pembunuhan. Namun, yang tidak diketahui siapapun adalah beberapa hari lalu, Mei Yu berhasil membuka ponsel rusak. Bahkan kini ia telah menerima pesan singkat. Setelah membaca isi pesan tersebut, Mei Yu langsung turun, mengendarai sepeda menuju reruntuhan di pinggiran kota, dan mengeluarkan mobil sedan hitam dari hutan. Namun yang mengejutkan, kursi belakang mobil penuh bercak darah. Jelas, mobil ini menyimpan rahasia yang tak terungkap. Setelah mengendarai mobil itu berkeliling, Mei Yu kembali ke rumah dengan sepedanya. Sementara di sisi lain, Yan Hong demi menemukan pelaku yang membunuh putrinya, kembali ke tempat Mei Yu dan Min Zhen berpisah. Namun tepat saat ia berdiri di jalan, memikirkan siapa yang membawa putrinya pergi, seorang pria berbaju hitam muncul dari belakang, memukul Yan Hong hingga pingsan, lalu menyeretnya ke semak-semak, menyumpal mulutnya dengan handuk, membuka bajunya dan memukul tulang rusuk Yan Hong berulang kali dengan palu kecil. Karena metode pembunuhan seperti ini tidak akan membuat Yan Hong mengalami luka berat, tetap akan menyebabkan matanya dipenuhi darah dan meninggal karena rasa sakit yang hebat. Untungnya, tepat saat pria berbaju hitam itu hampir berhasil, seorang pria berlari dan menerjangnya hingga terjatuh ke tanah, lalu mereka bergulat. Ketika Yan Hong sadar, ia sudah terbaring di rumah sakit. Menurut laporan, pelaku adalah pendukung pesaing Zhong Chan yang juga pernah mencemarkan nama baik keluarga Zhong Chan di internet. Kekalahan ini tidak hanya membuat dukungan pesaing Zhong Chan anjlok, tetapi juga membuat Yan Hong sadar bahwa suaminya selalu peduli pada keluarga ini. Terbukti ia diam-diam mengirim orang untuk melindunginya. Akhirnya, hubungan suami istri mereka pun kembali harmonis. Untuk menghindari kejadian serupa, Zhong Chan memberikan tongkat listrik kepada Yan Hong untuk membela diri. Namun keesokan paginya, Yan Hong kembali menonton video putrinya di rumah. Ia curiga pelaku pembunuhan putrinya kemungkinan besar adalah teman sekelasnya. Namun Yan Hong segera menyadari hal aneh. Ketika semua orang melemparkan kapur putih ke arah putrinya, ada seorang gadis yang bersorak untuk mereka berdua. Jelas, gadis itu sangat menyukai penampilan Min Jung dan Mi Oke. Maka Yan Hong ke sekolah dan menemukan gadis tersebut. Benar, gadis itu adalah penggemar berat Min Jung dan Mi Oke. Ia berkata bahwa siapapun mungkin membunuh Min Jung, tapi mustahil itu dilakukan oleh Mi Ok. Ia memberitahu Yan Hong tentang markas rahasia Min Jung dan Mi Ok. Ketika Yan Hong tiba, ia mengerti bahwa Min Jung dan Mi Oke bukan hanya teman musik, tetapi juga pasangan hidup. Yan Hong tidak bisa menerima kenyataan ini, sehingga ia melampiaskan amarah dengan menghancurkan pondok rahasia itu hingga berantakan. Namun, saat hendak menghancurkan drum set, ia terkejut menemukan drum kecil itu sangat berat. Tak lama kemudian, kantong hitam jatuh dari dalamnya. Yan Hong membuka kantong itu dan mendapati di dalamnya berisi uang 1 miliar won Korea. Yan Hong masih ingat dengan jelas, putrinya pernah meminta uang tunai dengan jumlah yang sama. Apakah ada kaitan di antara keduanya? Tak lama kemudian, ia juga menemukan mobil yang pernah disembunyikan oleh Mei Yu di dekat pondok itu. Hal ini membuat Yan Hong mulai curiga. Sangat mungkin Mei Yu membunuh Min Jung demi uang. Karena itu, saat Mei Yu datang sendirian ke pondok untuk berlatih drum, Yan Hong tiba-tiba muncul dan melemparkan uang 1 miliar won itu ke kepala Mei Yu, lalu menuntut penjelasan apakah dia yang membunuh Min Jung. Menghadapi tuduhan Yan Hong, Mei Yu tak bisa menahan diri dan menangis. Ibuku sudah meninggal, ayahku adalah satu-satunya orang yang baik padaku. Tapi ayahku justru menyerahkanku untuk dibesarkan orang lain. Kenapa aku harus melakukan hal seperti itu? Setelah Mei Yu meluapkan emosinya, dia menyerahkan ponsel rusak itu kepada Yan Hong, memberitahunya bahwa pelaku pembunuhan sebenarnya adalah guru matematika mereka. Ayah Min Jung, Zhong Chan, demi mempromosikan prestasi politiknya, sering datang ke sekolah Min Jung berpidato, membuat putrinya dijauhi teman-temannya, sementara dia menaruh perasaan pada guru matematika Min Jung.
Min Jeong dan Mei Yu, demi mengungkap kebenaran, memberikan alat pembersih berkamera tersembunyi kepada guru sebagai hadiah, berhasil merekam video guru tersebut bersama Jong Chan. Awalnya, Min Jeong hanya ingin menghukum guru itu dengan memaksanya membocorkan jawaban ujian. Namun setelah tahu orang tuanya berencana mengirimnya ke luar negeri, Min Jeong khawatir pada Mei Yu. Ia memutuskan menemui guru dan meminta 1 miliar won Korea. Namun ia tak menyangka guru matematika itu menyewa pembunuh bayaran. Saat Min Jeong hendak mengambil uang, pembunuh menabraknya dengan mobil hingga tewas. Namun, ketika pembunuh hendak memotret mengirim foto ke penyewa, tanpa diduga Mei Yu diam-diam memanjat ke atas mobil, lalu menabrak pembunuh, berhenti setelah melindasnya mati. Ia membawa pergi uang dan ponsel si pembunuh. Setelah Yan Hong tahu kebenarannya, ia pakai ponsel si pembunuh untuk kirim pesan ke penyewa, minta datang ke lokasi yang ditentukan malam itu. Namun, di luar dugaan semua orang, yang datang malam itu ternyata bukan guru matematika, melainkan suami Yan Hong sendiri, Zong Chan. Dunia Yan Hong seakan runtuh, langsung berjalan ke belakang suaminya dan menyetrumnya dengan tongkat listrik hingga pingsan. Sejak guru matematika itu diperas Min Jen, ia memberitahu Zong Chan tentang hubungan mereka yang terbongkar. Namun ia sengaja tidak menyebutkan nama Min Jen. Karena saat itu Zong Chan fokus pada pemilihan. Begitu ia tahu ada yang ingin menjatuhkannya dengan masalah ini, ia langsung menyewa pembunuh bayaran demi menghilangkan ancaman tersebut. Namun Zong Chan sama sekali tak menyangka orang yang ingin ia bunuh ternyata putrinya sendiri. Ketika Yan Hong menunjukkan foto kematian putrinya, Zong Chan hancur dan tak sanggup menahan rasa sakitnya. Namun Yan Hong tak memaafkannya. Ia memukuli Zong Chan berkali-kali hingga setengah mati, lalu membungkusnya dengan plastik makanan. Awalnya Yan Hong berniat membunuhnya membuatnya mati lemas. Detik terakhir ia berubah pikiran. Apa yang kamu lakukan ini adalah hal yang paling sangat menyakitkan dan melukai hati bagiku. Kamu tidak akan pernah bisa melepaskan orang yang telah dengan kejam membunuhmu, terutama jika kamu masih memiliki perasaan dendam yang mendalam. Begitu Yan Hong selesai berbicara, ia langsung mengunggah video itu ke internet. Dengan cara ini, karir politik Zong Chan yang paling ia hargai akan benar-benar berakhir saat itu juga. Bagi Yan Hong, inilah cara balas dendam yang paling memuaskan. Film ini adalah film di mana setiap orang menjadi perwujudan kesedihan. Sang putri mengetahui perselingkuhan ayahnya, sementara sang ayah tanpa mengetahui, demi menjaga posisi politiknya, menyewa pembunuh bayaran yang secara tidak sengaja membunuh putrinya. Ia mati-matian mencari pelaku, namun tak pernah menyangka bahwa pelaku sebenarnya adalah orang yang tidur di sampingnya. Untuk film genre ini, Korea jagonya.